Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Mutiara Rahman dengan NIM 23 garis miring 515441 garis miring SV garis miring 22547 akan menjelaskan singkat tentang tugas akhir dari praktikum pemrograman perangkat bergerak di semester 3 untuk UAS. Nah, di sini saya membuat tampilan sederhana untuk menawarkan barang-barang furniture. Jadi di sini saya memiliki database untuk favorit dan juga furniture-nya, lalu ada user. Nah, database favorit ini digunakan untuk menyimpan data-data furniture yang difavoritkan oleh user. Jadi makanya di sini ada username, disimpan username, lalu disimpan ID dari furniture-nya dan juga data-data yang lain. Berikutnya ada data dari furniture itu sendiri. Tentu ada ID, ada name, URL dari picture-nya. Jadi saya menyimpan URL-nya, kemudian ada data stok, nama brandnya, color, material, style, condition, dan juga size. Berikutnya ada dari user sendiri. Dari tabel user ini ada data ID, data username, data email, data password, dan juga data role. Nah, untuk ketiga model ini, untuk duanya, saya bikin DAO-nya. Jadi yang di sini yang sering dipakai itu adalah favorit DAO. Ada insert, update, delete, dan juga get untuk query. Karena kan nanti untuk ditampilkan di halaman favorit itu yang ditampilkan hanya berdasarkan username yang aktif saat itu. Jadi di sini query-nya adalah saya memilih agar semua data favorit yang username-nya itu sama dengan username yang aktif saat ini itu bisa ditampilkan di halaman favorit. Maka nama metodenya itu get favorites by username. Setelah itu ada instance database-nya. Jadi di sini ada untuk furniture DAO dan juga favorit DAO. Lanjut, di API client ini digunakan untuk pengaturan retrofit, yaitu untuk base URL dari API-nya. Kemudian ada juga untuk pengaturan dari converter JSON. Lanjut saja, di API services ini untuk deklarasi endpoint dari API-nya. Nanti kan endpoint ini digunakan oleh beberapa tabel. Kan untuk tabel user tadi saya menggunakan endpoint user, kemudian untuk tabel furniture saya menggunakan endpoint furniture. Di sini juga ada beberapa metode seperti get, post, dan juga delete. Selanjutnya saya memiliki bottom navigation. Jadi di bottom navigation ini ada 3 fragmen, yaitu user favorite fragment, user home fragment, dan juga user profile fragment. Nah, fragmen ini tuh fragmen utama yang dimiliki oleh user. Jadi nanti user akan sering berada di halaman ini. Jadi kan fragmen ini saya atur menjadi 3 menu. Kemudian kan menu ini nanti dipakai di activity main-nya. Nah, di sini kan dipakai bottom navigation-nya dipakai dan dinamai sebagai navus fragment. Jadi ketiga fragmen tadi bisa atau ditampung di main activity. Karena nanti kan di main activity-nya ini di binding-nya dan juga ada untuk penampilan navus fragment di sini yang mengarah ke activity main. Dimana kan navus fragment ini dia itu berisi bottom navigation gitu ya. Lanjut saja ke halaman pertama, ada register activity. Nah, di register activity untuk layoutnya seperti ini.
untuk layoutnya saya menggunakan constraint layout, dan juga ada text input layout dan edit text. Untuk username, email, password, dan juga role-nya. Dan untuk role-nya ini saya menggunakan spinner. Jadi di sini ada spinner untuk admin dan juga user. Jadi nanti kalau misalnya yang dipilih admin, maka yang disimpan tuh admin tapi di lowercase. Begitu juga untuk user. Nah, jadi di register ini seperti biasa mengisi field-field tadi, kemudian jika diklik button registernya maka akan disimpan dalam bentuk JSON object. Nah, nanti baru menggunakan API client untuk bisa menyimpan datanya di API. Jadi seperti biasa di API kan ada on response dan juga on failure. Jadi kalau misalkan berhasil, akan ada toast bahwa register berhasil, kemudian akan diarahkan ke halaman login activity. Langsung saja di halaman login activity, layoutnya seperti ini, juga sama seperti yang register tadi, menggunakan constraint layout dan juga ada field-field untuk username dan juga password. Jadi di sini ada untuk loginnya itu menggunakan set preference. Jadi kan saya memiliki class pref manager di sini untuk menyimpan data-data user yang login saat itu. Jadi ada data seperti username-nya, kemudian ada email, password, dan juga role-nya. Jadi saat user itu login di sini, jadi kan di sini sudah dibikin instance dari pref manager-nya. Kemudian akan dicek login status. Jadi kalau misalkan di pref manager-nya itu status is log, jadi kan di sini ada is login. Jadi kalau misal is login-nya itu true, dia akan langsung masuk ke halaman main activity. Kalau misalkan dia role-nya itu user, kalau misal admin, dia akan langsung masuk ke admin homepage. Namun kalau tidak, ya akan dilanjutkan ini akan melewati sesi login dulu. Jadi harus memasukkan data yang ada di layout login tadi. Kemudian kalau misalkan ini username input dan juga password inputnya itu sudah sesuai dengan yang ada di API, maka akan di set pref managernya seperti ini. Jadi akan di save username, save email, save password, role-nya, dan juga akan di set login-nya itu true. Jadi nanti kalau misalkan dicek login status lagi, dia akan diarahkan ke halaman intinya ini sesuai dia role-nya apa. Kemudian kalau misal dia role-nya user, dia akan diarahkan ke halaman main activity. Nah, tadi kan untuk main activity tadi yang pertama kan ada user home fragment. Di home fragment ini layoutnya adalah fragment user home, dimana di sini tuh ada recycler view dari data-data furniture yang sudah di fetch di API. Nah, di sini yang digunakan itu item furniture.xml. Jadi di sini saya menggunakan card view untuk setiap data item dari furniture-nya. Kemudian saya atur linear layout yang pertama dan juga ada linear layout yang kedua. Jadi nanti tampilannya seperti ini. Oke, lanjut saja di halaman ini. Jadi saya menggunakan ini ya, fetch API, karena kan data furniture-nya saya simpannya di API. Jadi di sini ada beberapa deklarasi dulu untuk binding pref manager dan juga database-nya. Kemudian di sini ada binding untuk RV furniture-nya tadi, dan diatur layout manager. Kemudian untuk fetch-nya ini seperti biasa. Jadi nanti akan ditampilkan semua data furniture yang ada di API. Nah, untuk user home fragment ini pastinya memiliki adapter
Jadi adapternya itu namanya adalah user furniture adapter. Nah, di adapter inilah mengatur dari recycler view-nya tadi, dan juga beberapa button, bukan beberapa, maksudnya ada satu button tadi kan untuk button add to favorite. Jadi di sini ada pertama ada bind dulu, bind untuk nama yang udah jadi kan tadi kan sudah fetch data. Jika misal udah fetch data, maka dia akan di bind nama, stok, dan juga data-data furniture dari lainnya. Kemudian ada glide juga untuk load picture, karena tadi kan yang saya simpan tuh picture URL. Kemudian di sini ada add favorite. Add favorite ini menggunakan coroutine scope. Jadi kalau misalkan diklik button add to favorite, maka dia akan menjalankan cek favorite dulu, dimana cek favorite ini dia akan mengecek apakah furniture dengan ID yang diklik itu tadi itu udah ada di tabel favorites dengan username yang sedang mengklik. Jadi kalau misalkan udah ada, maka akan muncul toast product is already in your favorite. Kalau misalkan tidak ada, ya product is add to your favorite, jadi berhasil di add kalau misalkan belum ada di tabel favorites dengan username dan juga furniture ID tersebut. Nah, kalau misalkan dicek tadi kan di sini kan ada ini ya, bentar, ini untuk add favorite-nya itu berarti ada di sini. Jadi add favorite-nya itu ditaruh di bagian setelah pengecekan else ini. Jadi kalau misalkan add favorite, dia akan masuk ke room, akan disimpan di room tabel favorites seperti itu. Jadi kan di sini kan menggunakan favorite dahulu. Lanjut di halaman user favorite fragment juga sama, karena kan di sini juga menggunakan recycle view juga. Untuk layoutnya fragment user favorite sama juga untuk ini, jadi saya menggunakan item underscore favorite juga. Ini juga sama karena datanya kan sama-sama furniture, namun ini kan yang sudah difavoritkan oleh user. Nah, di sini kan namanya rv underscore favorite ya. Nah, makanya di sini kan juga untuk bindingnya seperti ini. Kemudian ini juga punya adapter, user favorite adapter. Nah, disinilah digunakan untuk menjalankan action kalau misalkan button remove from favorite-nya itu ditekan, maka dia akan remove favorite, dimana remove favorite ini dia akan memakai favorite dahulu, kemudian delete favorit dari furniture ID yang diklik. Karena kan di halaman sini di layout yang item favorite ini kan ada button remove from favorite, maka dari itu di user favorite adapternya juga ada logic untuk action apa sih yang dilakukan saat button tersebut diklik. Lanjut di halaman fragment user profile, ini hanya ada image view untuk profile seperti ini, kemudian ada tampilan email, password, dan juga role-nya. Nah, untuk user profile fragmentnya seperti ini, seperti biasa. Jadi menggunakan brief manager, kemudian get username, get email, get password, get role, karena kan sudah disemat semua. Nah, nanti tinggal di binding. Kemudian ada juga kemudian ada juga untuk button logout-nya saya kasih di user profile juga, dan akan menjelaskan brief manager clear kalau misalkan button tersebut diklik, yang nantinya akan meng-clear semua data yang ada di share preference, kemudian akan dialihkan ke halaman login. Jadi untuk halaman user tadi seperti itu. Lanjut, kalau misalkan tadi yang login itu adalah admin, maka dia akan diarahkan ke halaman admin homepage. Nah, di halaman admin homepage ini layoutnya adalah activity admin homepage. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini.
Jadi ada button add untuk add furniture, kemudian button refresh untuk merefresh halaman, button logout untuk logout admin itu. Jadi saya juga menggunakan recycler view, dan untuk itemnya itu ada di admin item furniture. Jadi kan di sini kan untuk menampilkan furniture yang bisa dilihat oleh admin. Ini juga sama formatnya, namun di sini ada tambahan button untuk edit dan juga delete seperti ini. Untuk mengedit data furniture dan juga untuk delete data furniture. Lanjut ke halaman. Oh ya, jadi di halaman homepage ini sesuai fungsinya untuk add itu, maka dia akan diarahkan ke halaman admin add data. Kemudian kalau refresh maka dia akan fetch furniture data ulang. Kemudian untuk button logout itu button logout itu sama seperti tadi, menggunakan Proof Manager untuk clear dan akan diarahkan ke halaman login. Ini untuk setup recycle view-nya. Kemudian ini seperti biasa fetch furniture data seperti ini. Lanjut, kalau misalkan tadi kan diklik button add, maka dia akan diarahkan ke admin add data. Nah, di halaman admin add data ini field biasa activity admin add data. Nah, ini saya menggunakan constraint layout, namun di luarnya itu ada nested scroll view agar bisa di scroll, karena kan ini tidak muat kalau misalkan satu halaman. Jadi saya menggunakan constraint layout dan juga beberapa field untuk menambahkan data seperti itu. Untuk admin add datanya itu pasti menggunakan instance dari API client, dan juga kalau misalkan tadi kan udah mengisi fieldnya tadi, kemudian diklik button add, maka akan dibuat beberapa value dulu berdasarkan isi fieldnya yang diisi. Kemudian kalau misalkan semuanya nggak kosong, maka akan dibuat JSON objeknya dan akan disimpan di API atau di post ke API menggunakan client post new furniture. Kemudian untuk request body-nya tadi yang ini. Jadi kalau misalkan udah berhasil, maka akan muncul toast data add successfully dan juga akan diarahkan ke admin homepage. Kemudian untuk kalau misalkan yang diklik tadi edit data, maka dia akan diarahkan ke halaman ini, juga field edit text biasa. Kemudian untuk ada button save di akhir. Jadi nanti kalau misal diklik yang editnya tadi, dia akan mengambil data dari intent, karena tadi kan saya di homepage-nya itu ada, sebentar, bukan di homepage tapi di furniture adapter. Nah, di sini ada put extra data, semua data, jadi saya sekalian menyisipkan datanya di sini. Jadi kalau misalkan diklik button edit, maka dia akan membawa data-data ini agar bisa saya ambil di admin edit data. Jadi ini diambil dari intent, kemudian akan di set teksnya sesuai ini, data ini, dan bisa diedit juga. Jadi nanti kalau misalnya diklik button save, maka dia akan update data furniture-nya dan disimpan di API. Kemudian kalau sudah disimpan akan muncul furniture update successfully, kemudian please klik button refresh, karena tidak langsung terupdate ketika masuk ke halaman kembali ke halaman admin homepage. Jadi harus klik tombol fresh dulu. Kemudian kalau misalkan yang diklik itu adalah button delete, maka dia akan menghapus remove data dari API. Jadi kan di sini menggunakan instance dari API client ya. Jadi akan remove dari furniture yang dipilih. Kurang lebih seperti itu. Sekarang masuk ke demo dari aplikasinya.
Nah, di sini masuk ke halaman ya, ketutupan ya. Di sini masuk ke halaman login dulu. Kalau misalkan belum ada akun, bisa klik di register here. Jadi kalau diklik register here, maka dia akan masuk ke halaman register. Kemudian kalau misal namanya misal Airin, kemudian untuk emailnya iren@gmail.com. kemudian untuk passwordnya misal 123 123. kemudian role-nya adalah sebagai user. Nah, kalau misalkan waduh, nggak kelihatan ya. Kalau misal diklik register, maka dia akan menyimpan data terus diarahkan ke halaman login. Nah, ini registernya berhasil. Tadi kan nama username-nya Airin, passwordnya 123 123. Nah, klik login dulu, maka dia akan diarahkan ke halaman user homepage. Tadi username-nya bener Iren atau bukan ya? Nah, ini sudah berhasil login. Jadi kalau misal loginnya sudah berhasil, dia akan muncul toast you login as a user. Nah, di sini data-datanya sudah muncul semua. Ini adalah data-data yang bisa ditambahkan ke favorite. Jadi kalau misalnya di sini kan, nah untuk profile ini seperti ini biasa. Kemudian untuk favoritnya pun masih kosong. Kemudian saya ingin menambahkan data-data agar bisa dimasukkan ke favorite. Misalkan yang ini. Nah, akan muncul dan juga yang ini. Kalau misalkan sudah kita add, maka akan muncul di halaman favorite. Jika misal mau dihapus, bisa diklik saja di remove from favorite. Nah, maka nanti akan terhapus. Seperti itu. Kalau misalkan ingin logout, akan harus maaf, tadi sepertinya agak error di Android Studio nya, jadi nggak pindah halaman saat diklik. Oh ya, jadi kalau untuk favoritnya seperti ini. Untuk halaman home nya tadi untuk yang recycler view nya ya, jadi untuk favoritnya seperti ini. Kalau mau nambahin, tinggal tambahin aja.
di halaman home. Misalkan ingin menambahkan ini, nah nanti sudah muncul. Nah kalau misalkan ingin logout, klik button logout dan diarahkan ke halaman login. Nah tadi saya sudah register untuk adminnya, namanya Haru. Nah ini kan sudah berhasil login sebagai admin. Jika untuk admin tampilannya seperti ini, akan ada button add furniture untuk menambahkan furniture, kemudian ada refresh untuk refresh halaman, dan juga logout untuk kembali ke halaman login dan keluar dari sesi ini. Nah untuk editnya, misalnya saya ingin edit di bagian ini, saya ingin edit stoknya menjadi 160, misalnya seperti itu. Kemudian saya klik button save, akan diarahkan ke halaman admin homepage lagi. Nah ini kan belum terupdate ya, jadi harus klik button refresh dulu, maka nanti dia akan terupdate menjadi 160. Nah sudah. Jika misal saya ingin delete data, misal saya ingin delete data yang ini juga bisa. Nah furniturnya sudah terhapus atau niaga remove dari data furniture yang ada di API nya. Jika saya ingin add furniture, bisa saja misal namanya untuk picture URL nya, misalnya ada ini, saya ambil dari internet. Oh maaf, tadi terputus ya ternyata kalau misal buka halaman internet. Oh ya sebentar, jadi saya linknya sudah saya copy. Saya paste dulu di sini. Nah sudah, tinggal masukkan stoknya, misal 100. Kemudian untuk brandnya Him Studio. Untuk colornya misalkan abu-abu, materialnya stainless. Nah jika sudah dilengkapi datanya seperti ini semua, tinggal klik di add furniture yang ada di paling bawah, kemudian akan diarahkan ke halaman admin home page nya. Nah ini sedang fetch data. Nah sudah muncul, nanti ini data yang baru. Data yang baru akan muncul di paling bawah. Jadi bisa seperti itu. Kalau misalkan admin ingin logout, tinggal klik logout di sini, maka dia akan diarahkan ke halaman login. Nah jadi cukup seperti itu demo tugas akhir praktikum mobile saya. Saya mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam pengucapan kalimat. Saya ucapkan terima kasih karena telah menonton video saya hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.